Ya, akhirnya emas kembali turun di bawah 3.400, tapi istimewanya adalah penurunan tidak terlalu signifikan. Kalau Anda ingat dengan penjelasan kemarin, ya memang itu yang terjadi. Karena dari titik awal 3380 sebelum terjadinya agresi Israel ke Iran, dan harga kembali ke titik semula. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, kecenderungannya adalah ini masih normalisasi dari pergerakan sebelumnya. Kalau begitu, kira-kira apakah emas masih punya peluang untuk tembus 3.500 atau mungkin malah tersungkur lebih deras dan bahkan mungkin menuju target selanjutnya dari level support yang ada di bawah? Ini dia ulasannya. Oke, pada dasarnya sempat terjadi penurunan pada US dollar, tapi kemudian dia berbalik naik ya. Jadi kalau lihat dari candlestick, kurang lebih ceritanya dia sempat turun, kemudian dia berbalik naik dan akhirnya ditutup atau diakhiri dengan level atau satu level mungkin di atas dari penutupan sebelumnya. Nah, tapi apakah ini menandakan bahwa dolar siap menerjang kembali ke level resisten atau lebih tinggi, atau justru dia kembali ke titik awal penurunan? Oke, satu sisi teman-teman, kalau kita kaitkan dengan US dollar yang biasanya bergerak sebagai safe haven juga di saat terjadi peperangan ataupun kekisruhan, maka yang terjadi kemarin itu menggambarkan atau mewakili. Walaupun ya sebetulnya dari sisi US Treasury-nya tidak menggambarkan ya, karena harusnya begitu dia menjadi safe haven saat terjadinya peperangan, maka dolar akan bergerak berbarengan atau bersamaan dengan emas, di mana keduanya relatif bersifat safe haven dan akhirnya keduanya naik. Walaupun ya bisa saja dolarnya justru malah lebih tinggi daripada pergerakan dari emasnya sendiri. Nah, tapi satu sisi teman-teman, dengan posisi yang saat ini terjadi, karena berhubung geopolitik diartikan selesai atau katakanlah mungkin reda, maka yang kita lihat adalah normalisasi dari pergerakan berikutnya. Sehingga yang kemungkinan terjadinya kenaikan justru gagal karena dia akan kembali ke titik dasar untuk kembali turun. Pelemahan US dollar ini salah satunya dikabarkan oleh ekspektasi penurunan suku bunga dari Fed. Jadi kita balik lagi ke concern awal, bukan lagi ke geopolitik, walaupun geopolitik masih tetap panas dan belum tentu jelas kapan dia akan gencatan senjata. Tapi untuk sementara waktu kita asumsikan akhir pekan ya. Nah, kemudian yang kita juga perlu lihat di sini adalah case untuk US Treasury. Kalau misalkan ternyata geopolitiknya reda, kemudian tidak ada masalah, berarti juga safe haven-nya sudah mulai berkurang, ya otomatis sangat wajar kalau melihat US Treasury yield-nya satu sisi mengalami kenaikan. Dan ini sangat mustahil kalau misalkan kita melihat dari sisi lain ya, bahwa dia kemungkinan akan kecenderungan tertekan lebih lanjut. Tapi bisa saja, anything could be possible kalau misalkan kita perhatikan dari pergerakan ataupun sentimen ke depan. Kalau ternyata dia gagal untuk naik di atas 4,485, ada potensi dia turun kembali dan peluang untuk menguji 4,335 sangat memungkinkan. Apalagi kalau sampai dia tembus di bawah area tersebut, kita akan dapatkan penurunannya. Sebaliknya, mungkin kita masih meramalkan ataupun memperkirakan terkait dengan perkiraan kita sebelumnya, yaitu kaitannya dengan swing low yang kemungkinan menjadi double bottom, kemudian dia akan mengalami kenaikan. Tapi PR kita belum selesai, karena PR untuk dari pola double bottom ini, berarti dia harus tembus neckline bagian ini. Sehingga dalam beberapa waktu ke depan, tolong perhatikan apakah level resisten yang sempat terjadi di tanggal 9 Juni itu bisa ditembus apa tidak. Minimal ya menyamai lah ya, berarti dia akan naik ke 4,5%-an. Kalau begitu, posisi ini akan membuat emas kecenderungannya agak terbebani, berarti juga dolar masih relatif bisa menguat, dan juga terkait dengan mata uang lain seperti pound sterling kemungkinan akan mengalami penurunan. Nah, coba kita lihat posisi pound sterling sebetulnya diuntungkan dengan adanya rejection di zona support. Kalau teman-teman perhatikan dari pola pergerakannya, memang ini jelas terjadi rejection ya. Kemudian ini coba naik, tapi juga rejection di atas lebih kelihatan, jauh lebih dominan, sehingga kalau misalkan diartikan dari hal tersebut, maka kita mungkin punya kesimpulan bahwa higher high, kemudian ini masih tetap lower high, berarti ada kecenderungan dia masih tetap dalam jalur penurunan. Itu sebabnya kemungkinan kecenderungan dari katakanlah pola double top atau pola yang dicurigai double top sangat mungkin masih dominan untuk beberapa waktu ke depan. Kalau saya tarik seperti ini, dan juga tarik seperti ini di bagian support, maka yang sedang kita perhatikan adalah potensi pembentukan dari pola rising wedge. Rising wedge itu bukan berarti pertanda dia akan naik, melainkan dia siap-siap untuk terjadinya penurunan. Dan dia akan lebih confirm saat dia terjadi konfirmasi penembusan dari zona support tersebut. Dan itu adalah zona 1.3500. Kalau itu terjadi, teman-teman boleh follow sell atau pertahankan sell dengan asumsi bahwa dia target akan mengejar 1.3440-an yang terdekat. Kenapa saya tidak berpikir terkait dengan penurunan lebih lanjut? Oke, masalahnya adalah terkait dengan nasib US dollar yang kemungkinan baru juga akan ditentukan besok malam. Ini kaitannya dengan FOMC meeting. Jadi kalau lihat dari sini teman-teman, ada kecurigaan bahwa dia belum tentu turun maksimal atau belum tentu lanjutkan penurunan.
Artinya kalau kita asumsikan bahwa ini level support yang sangat kuat, lalu kemudian kita perkirakan bagian atas pun dia berada di resisten yang kuat, maka pilihannya adalah salah satu. Kalau misalkan ternyata dia berhasil turun, sebaiknya dia harus turun di bawah support supaya melanjutkan penurunan tersebut. Tapi kalau tidak, hati-hati. Kecenderungan yang kita lihat adalah dia akan reject dan kembali naik, dan berikutnya dia akan tembus di atas 1.3615. Jadi beberapa jam ke depan tolong perhatikan apakah dia tembus di bawah 1.3530 atau tidak. Kalau tidak tembus, maka waspada saat dia menguji area 1.3615. Kalau ini yang terjadi, saat pengujian Anda boleh follow buy kalau betul-betul confirm dia tembus. Tapi kalau tidak tembus, ya otomatis skenario sell kita masih tetap kembali terjadi. Nah, tapi lagi-lagi nih, posisinya tetap kita masih juga harus mewaspadai kemungkinan dia break area resisten, karena ini berarti asumsinya adalah ascending triangle. Kalau dilihat dari pola lainnya, apakah memungkinkan untuk kita sebut sebagai pola rectangle? Oke, kalau begini dan Anda mengamati dari pola yang sini, berarti yes, ini adalah kemungkinan possibility-nya adalah bullish rectangle. Kalau begitu, posisinya adalah bullish rectangle sangat memungkinkan untuk potensi kenaikan di atas resisten. So, strategi pagi tadi untuk melakukan sell mungkin masih bisa dilakukan selama posisi US dollar menguat. Tapi kalau misalkan US dollar-nya melemah, in case ternyata data retail sales nanti malam cenderung lebih lemah daripada ekspektasi, maka Anda boleh membuat strategi dari sell menjadi buy untuk pound sterling, terutama kalau misalkan dia tembus di atas 1.3615. Anda boleh follow buy dengan target potensial untuk kenaikan lanjutan, dan sepertinya kita akan lihatkan 1.3650 ataupun bahkan 1.3700. Nah, ini berarti melanggar ataupun membatalkan teori penurunan yang ada di grafik daily. Tapi tidak apa-apa, yang penting adalah pastikan bahwa US dollar melemah atau menguat di malam hari setelah data ekonomi. Kita tidak lagi ke dalam masalah geopolitik. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari sisi harga emas, kemarin kita sempat singgung dan juga bahas di live streaming terkait dengan potensi penurunan yang kita nantikan as long dia nggak tembus di bawah 38,2%, yaitu level 70, dan yang terdekat telah 73, maka kecenderungannya kita asumsikan bahwa dia masih tetap mengalir atau berjalan dalam status elite wave ketiga. Artinya, kalau kita gambarkan seperti demikian, maka ini pola ataupun pedoman pergerakan berikutnya untuk terjadinya kenaikan. Nah, kurang lebih target wave 3 kita asumsikan sebagai 261,8% dari panjang wave 1, maka kita asumsikan dia masih punya area 80 sebagai target. Nah, apakah ini gagal? Coba kita perhatikan. Posisinya, kalau misalkan kemarin dia terjadi penurunan, Anda bisa bayangkan, penurunan yang terjadi ternyata tertahan di level 69. Kemudian dia ditutup di atas 70. Artinya, skema yang terjadi di malam hari ini bisa dikatakan sebagai false breakout karena harga tetap ditutup di atas 70 dolar. Berarti skenario untuk yang sebelumnya kita singgung terkait dengan elite wave, saya rasa ini masih tetap dominan, dan itu sebabnya kenapa kita mengincar tetap lakukan buy dengan asumsi bahwa ini tetap berjalan di grafik wave ketiga. Kalau sudah sampai ke level 79 atau 80, ini akan beda cerita. Sangat memungkinkan terjadinya correction sebagai wave keempat, lalu kemudian nantinya naik sebagai wave kelima. Dan saya rasa dengan kondisi ini menandakan bahwa kekhawatiran pihak ataupun para pelaku pasar ini kaitannya dengan kondisi konflik geopolitik yang masih tetap panas. Kalau tidak ditemukan kesepakatan untuk gencatan senjata atau bahkan terjadinya perundingan damai, maka yang kita khawatirkan adalah kenaikan di atas 82 dolar lanjut ke level 100. Itu yang mungkin bisa terjadi. So, pertahankan buy untuk saat ini as long dia nggak tembus level 69 dolar. Kalau dia tembus 69 dolar, Anda boleh switch strategi mid sell dengan opsi target kemungkinan akan mengincar 68 atau bahkan 65 dolar. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari sisi pergerakan safe haven atau gold, Anda bisa lihat di sini, candlestick daily ditutup dengan bearish candle. Oke, kalau lihat dari dua candle terakhirnya, mungkin kita bilang ini adalah dark cloud cover yang biasanya memberikan isyarat akan terjadinya penurunan. Terlepas dari iya atau tidak, maka yang kecenderungan saya nantikan untuk saat ini adalah kecenderungan bahwa kalaupun dia turun di bawah 3371, maka pastikan dan waspadai kalau ternyata dia turun hanya bersifat sementara, kemudian terbatas di area merah ini.
Area merah ini kurang lebih akan berada di kisaran candle yang ini teman-teman. Itulah di kisaran 3315 sampai 3360. Terlepas dari seberapa dalam penurunan ataupun koreksi akibat redanya geopolitik, bagi saya ini bukan alasan untuk mengincar sell terus-menerus, melainkan siap-siap nantinya setelah dia turun di bawah atau sampai ke zona merah itu, Anda boleh exit dari posisi sell untuk persiapkan kemungkinan lanjutkan kenaikan kembali. Ya, ini kita asumsikan bahwa secara teknis kita masih tetap dalam jalur kenaikan yang mana itu sudah terinisiasi dari sejak kenaikan sebelumnya. Nah, di H4 ini sangat terlihat jelas posisinya kita berada di dalam area orange, di mana area orange ini seharusnya adalah koreksi yang masih normal. Ingat bahwa kita masih tetap dalam jalur kenaikan dari bullish flag, sehingga kenaikan berikutnya itu akan lebih dikonfirmasi saat dia tembus 3500. Ini dengan catatan belum tentu dia akan sampai ngalam nanti. Kita mungkin akan melihat ini masih tetap berkutat di zona orange 3370, 3380 atau mungkin lebih rendah. Kalaupun lebih rendah, hati-hati, kemungkinan dia hanya akan mengambangi kurang lebih 3310, 3320. Setelah itu barulah dia akan kembali bangkit dengan demand yang lebih kuat dan mendorong harga kembali di atas 3400-an. Terlepas dari itu, di grafik H1-nya kita melihat kemarin dia sudah berhasil tembus trendline. Ya, kemarin kita tanda di sini dan akhirnya tembus. Oleh karenanya kalau lihat dari pagi hari saya extend seperti ini, dia tetap bermain di bawah zona merah. Jadi mau tidak mau kita masih tetap sell terlebih dulu dengan opsi target yang paling dekat adalah kalau kita lihat penembusan di bawah 3381 seperti yang tadi pagi terlihat di 3373, maka ada kecenderungan dia menguji minimal 3373 kembali atau 3362. Selepas itu kemungkinan baru kita akan lihat sideways sampai ke data ekonomi atau bahkan ke FOMC besok malam. Kalau ternyata ini sangat mendukung dengan data ekonomi yang lebih lemah, maka kita bisa harapkan terjadinya pantulan di malam hari dan mungkin 3360 ataupun 3345 sebagai target potensial buy area. Nah, tapi kunci utamanya untuk saat ini beberapa jam ke depan, pastikan dia tidak tembus di atas areal 3417. As long dia nggak tembus, Anda masih bisa sell, dan asumsi saya adalah ini bearish flag ataupun bearish rectangle. Dengan asumsi bahwa 3360 ataupun 3345 itu adalah target maksimalnya. Kemudian demand itu akan kembali mendorong dari sini. Jadi Anda hati-hati, di malam hari mungkin kita akan ubah strategi menjadi buy kalau didukung dengan data ekonomi retail sales yang relatif lebih lemah daripada ekspektasi.